Dulu kala hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal guys saat Darmi masih kecil nih. Dahulu saat ayahnya masih ada, hidup mereka serba berkecukupan. Namun sekarang ibu Darmi harus bekerja di ladang nih untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, tubuh dan kulit ibu Darmi pun mulai berubah guys. Tidak sesegar dan secantik dulu. Semua ia lakukan demi Darmi, putri sematawayangnya. Tapi lihatlah guys, apa yang dilakukan Darmi. Dia nggak mau membantu ibunya bekerja di ladang. Kerjanya setiap hari cuma berdandan dan dia enggan banget keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari ibu Darmi pamit untuk pergi kerja di ladang dan dia akan pulang sore karena musim panen telah tiba guys. Ibu Darmi pun meminta anaknya itu untuk menggantikannya masak hari ini saja. Lalu ibu Darmi juga menyuruh anaknya untuk mengantarkan makanan itu ke ladang. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah itu terkejut guys. Darmi pun menolak permintaan ibunya itu. Katanya kalau dia masak, nanti rambut indahnya itu jadi bau tungku guys. Apalagi kalau sampai dia pergi ke ladang untuk mengantarkan makanan, nanti kulitnya jadi hitam. Ibu Darmi yang mendengar itu sangat sedih guys. Di ladang, ibu Darmi bekerja sangat keras. Dia mengumpulkan hasil panen hari itu. Saat ibu Darmi merasa lelah, ia beristirahat sembari minum air yang dibawanya. Walaupun perutnya terasa sangat lapar, saat itu ibu Darmi sambil berdoa nih guys, agar Tuhan bisa merubah sifat malas yang ada di diri anaknya itu. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi masuk ke rumahnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali nggak masak guys. Dan dia malah marah-marah nih ke ibunya yang baru pulang. Dan mengatakan bahwa dirinya sangat lapar. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap nih dengan hasil panennya. Ibu Darmi pun mengajak Darmi untuk membantunya mengangkat barang untuk dijual di pasar guys. Tapi lagi-lagi Darmi menolaknya dengan alasan takut kulitnya itu kotor. Akhirnya ibunya ini pun pergi ke pasar sendirian dengan membawa hasil panennya itu. Sore harinya sepulang dari pasar, ibu Darmi memegang uang yang gak cukup banyak. Hanya cukup untuk memberi benih dan makan beberapa hari ke depan. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, langsung mendekati ibunya itu dan meminta uangnya itu guys. Darmi meminta uang untuk membeli alat make up yang sudah habis. Ibunya pun meminta Darmi untuk ikut ke pasar agar tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar nih. Tapi tiba-tiba Darmi berbisik dan berkata seperti ini. Darmi bilang kalau nanti di pasar mereka jangan jalan berdampingan, tapi ibunya itu harus berada di belakangnya. Karena Darmi sebenarnya malu nih berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap. Tiba-tiba di tengah jalan, Darmi ini bertemu dengan temannya dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana nih? Dan siapa wanita di belakangmu itu?" Darmi yang merasa malu punya ibu berkulit gelap dan tidak terawat. Dia mengatakan kalau itu bukan ibunya guys, tapi pembantunya nih. Betapa terkejutnya ibu Darmi ketika mendengar perkataan anaknya itu. Namun ibu Darmi mencoba untuk tetap sabar guys. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan gak lama Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Lagi-lagi temannya itu bertanya siapa wanita yang berada di belakang Darmi. Dan lagi-lagi Darmi mengatakan bahwa itu bukan ibunya guys, tapi pembantunya. Mendengar hal itu lagi, ibu Darmi menjadi sangat sedih. Hingga tibalah mereka di pintu pasar. Saat mereka hendak masuk ke pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya. Temannya itu pun sama nih, nanya siapa wanita yang berada di belakangnya. Dan lagi-lagi Darmi mengatakan bahwa itu bukan ibunya guys, tapi pembantunya. Ibu Darmi pun sudah tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah gak tahan lagi nih dengan ucapan putrinya itu. Seketika itu juga ibu Darmi berdoa kepada Tuhannya untuk memberi hukuman kepada anaknya itu. Ketika ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit nih guys, "Ibu, kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" Dan ketika itu juga sedikit demi sedikit tubuh Darmi menjadi batu guys. Ibu Darmi hanya bisa menangisi putrinya itu. Darmi hanya bisa merintih meminta ampunan ibunya guys. Tapi percuma aja, Darmi tetap menjadi batu. Hingga sekarang batu itu pun masih ada di Kalimantan Barat dan dinamai Batu Menangis.